terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali di dalam persekutuan kita pada malam hari ini, ibadah Rooting Blessing. Saya percaya kita semua boleh diberkati Tuhan, karena kita berada di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sebelum lebih lanjut kita akan beribadah pada malam hari ini, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan, kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Dan tiada henti-henti kami bersyukur kepadamu. Hingga malam hari ini ya Tuhan, kami boleh datang di tempat ini. Kami membawa seluruh hidup kami. Amin. Kami membawa hati kami ya Tuhan. Amin. Untuk kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa kami yang baik, yang begitu mengasihi kami. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami mau memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan kami dalam setiap kehidupan kami, terlebih di dalam pujian dan penyembahan kami malam hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati kami, kuduskan kami ya Tuhan, layakkan kami untuk kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Ketika kami boleh berjalan bersama-Mu, Engkau memegang tangan kami erat, dan kami boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak
bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan pujian bagi-Mu. Kami menyembah Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi segala pujian kami naikkan bagi-Mu. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sembah dan puji beri padamu. Sembah dan
Shalom, selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, wanita cakap berdampak, rock woman, ibu-ibu GB Rock Ruteng yang saya cintai. Jumpa dengan saya Pendeta Yunus malam ini dalam segmentasi wanita. Tentu saya akan membawa saudara untuk sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai, saya ajak untuk mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di malam hari ini ada kesempatan bagi para wanita bisa mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mereka semakin menjadi bijaksana untuk hidup berdampingan dengan suami, menjadi penolong bagi para pria, kemudian membesarkan anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu malam ini hadir bersama-sama dengan kami di online, di rumah masing-masing, di channel YouTube ini. Biar Tuhan memberkati setiap kami yang mengikuti siaran firman Tuhan di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam ibu-ibu. Ada banyak orang bertanya kepada saya, apakah kami wanita atau perempuan-perempuan ini juga dipilih Tuhan? Boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan seperti kaum pria yang lain? Saya bilang yes. Engkau dapat melakukan karena engkau dipilih Tuhan, diurapi Tuhan untuk menjadi wanita yang luar biasa. Sehingga saya mau bicara malam ini tentang jadilah wanita pilihan Tuhan. Mari buka Alkitab saudara dari Amsal 31 ayat 29. Alkitab bilang begini, banyak wanita yang berbuat baik tapi kau melebihi mereka semua. Ini tulisan Salomo memuji wanita yang dia cintai, dan dia katakan bahwa ada banyak wanita yang berbuat baik tetapi kamu melebihi mereka semua. Garis bawahi kata kamu melebihi mereka semua. Ini artinya ada sebuah penekanan bagi semua perempuan-perempuan yang mendengar khotbah saya ini, bahwa kamu mesti taruh standar hidupmu itu melebihi yang lain. Ini kompetisi yang sehat, artinya bangun hidupmu, bangun keberadaanmu menjadi seorang wanita yang melebihi orang yang lain. Sebab tentu engkau akan dicari oleh Tuhan dan engkau akan dipakai untuk jadi alat di dalam tangannya. Nah, pagi malam hari ini kita akan lihat Rut pasal 4 ayat 15. Kalau tadi Amsal, sekarang temukan dulu Rut. Kita akan lihat dari dua ayat ini. Rut 4 ayat 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Perhatikan, ini tulisan yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau itu telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Kalau kita lihat dari Rut pasal 4 ini, maka ada cerita yang mendahuluinya bagaimana Naomi kehilangan orang yang dia cintai, suaminya, 2 anaknya yang adalah juga termasuk suami dari Rut. Dan ketika mereka sudah meninggal, mereka mesti pulang ke Yerusalem, pulang ke Bethlehem. Dan Alkitab bilang 2 menantu dari Naomi, yaitu Orpa dan Rut. Orpa kembali ke bangsanya, kemudian Rut yang tetap kekeh mempertahankan keinginannya untuk hidup bersama-sama dengan mertuanya. Sehingga mereka pulang ke Yerusalem, mereka pulang ke Bethlehem dan kembali di Israel. Saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab bilang proses demi proses dilewati, dan Rut dinikahi oleh Boaz, dan alhasil hasil pernikahan itu Rut melahirkan seorang anak. Dan ayat ini yang kita baca di dalam pasal 4 ayat 15 ini, dia katakan bahwa perempuan itu, menantumu yang mengasihi engkau itu telah melahirkan. Kemudian di keterangan selanjutnya ayat itu dia bilang perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dia punya 2 anak laki-laki, Ahlon dan Kilion. Naomi punya anak laki-laki udah meninggal, tapi Tuhan gantikan satu Rut yang melahirkan bagi dia keturunan yang luar biasa. Dan Alkitab bilang itu melebihi 7 anak laki-laki yang lain. Oleh karena itu saya dari ayat ini akan membawa saudara untuk melihat bahwa
perhatikan baik-baik di zaman sekarang ini, seiring dengan perkembangan emansipasi wanita, maka tuntutan persamaan hak antara pria dan wanita itu semakin nyata. Betul ya ibu-ibu? Nah, cukup banyak wanita yang sekarang menduduki posisi-posisi strategis baik dalam pemerintahan, baik di dalam dunia politik maupun dalam dunia bisnis, bahkan di dunia pelayanan. Jadi persamaan gender di dalam era sekarang ini, perkembangan emansipasi wanita ini tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu, hal yang melanggar etika dan lain sebagainya. Tetapi ini memang harus dikasih ruang yang cukup untuk wanita-wanita bergerak sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta, sesuai dengan bakat yang mereka punya. Nah, hal yang tentu jarang sekali terjadi pada zaman dulu. Saudara, para wanita, Tuhan memang tidak membeda-bedakan antara pria dan wanita. Sehingga kalau kita baca dalam tokoh-tokoh Alkitab, ada beberapa tokoh wanita dalam Alkitab yang memang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Misalnya Deborah. Tuhan memakai Deborah untuk memenangkan peperangan dan lain sebagainya. Dan kita lihat bahwa ada wanita-wanita yang lain termasuk Maria yang memberikan kandungannya untuk mengandung sang juru selamat. Nah, oleh sebab itu saat ini sebagai seorang wanita tentunya untuk menjadi seorang pemimpin bukanlah satu hal yang sulit dilakukan. Wanita-wanita yang setuju katakan. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin bukanlah satu hal yang sulit bagi seorang wanita. Tetapi untuk menjadi seorang wanita pilihan Tuhan di hadapan Tuhan, ini juga mesti saudara perhatikan. Jadi menjadi pemimpin sudah tidak lagi sulit karena proses emansipasi, persamaan gender dan lain sebagainya. Tapi untuk menjadi seorang wanita pilihan di hadapan Tuhan, ini juga bukan suatu hal yang mudah. Nah, kalau kita bisa di dunia sekuler menjadi direktur mungkin para wanita, menjadi pemimpin perusahaan mungkin, atau engkau ada di top level tertentu dalam sebuah pekerjaan, itu luar biasa karena wanita-wanita juga tentu cakap berdampak di sana. Nah, di pekerjaan Tuhan saya mau bilang bahwa seorang wanita pun untuk masuk di sana tentu engkau mesti masuk dalam pilihan Tuhan. Untuk masuk dalam pilihan Tuhan tentu tidak mudah, bukan ibu-ibu? Nah, oleh karena itu mari di malam ini saya mau ajak kita untuk belajar dari kehidupan Ruth, perempuan yang dari Moab yang menjadi menantu Naomi. Tadi saya sudah bilang suami Naomi sudah meninggal, kemudian kedua anaknya juga meninggal, dan salah satu anak itu adalah suami daripada Ruth, menunjukkan bagaimana seorang Ruth itu adalah seorang wanita yang mengambil keputusan yang tepat sehingga pada akhirnya Ruth menjadi seorang wanita pilihan Tuhan. Dimulai dengan keputusan yang tepat. Jadi para wanita, para perempuan, ibu-ibu yang dengar khotbah ini, kamu mesti jadi seorang wanita bijak yang bisa mengambil keputusan yang tepat di setiap saat. Yang setuju katakan amin. Mengambil keputusan yang tepat di setiap saat. Itu yang Tuhan mau. Nah, kita malam ini akan belajar dari kehidupan Ruth. Saya cuma mau bilang ada dua hal yang dimiliki oleh Ruth yang perlu kita pelajari bersama-sama malam ini. Dua hal itu, yang pertama kita mau belajar dari kesetiaannya Ruth, kemudian yang kedua ketaatannya Ruth. Setia dan taat ini adalah dua prinsip hidup yang mesti dimiliki oleh para wanita, oleh para perempuan, supaya engkau menjadi wanita yang dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di musim hari ini. Nah, kesetiaan dan ketaatan ini adalah poin yang tentu tidak mudah untuk dimiliki oleh setiap wanita-wanita, karena kita lihat bahwa ketaatan dan kesetiaan ini seperti barang langka yang sulit dicari. Kita selalu mendengar bahwa terjadi macam-macam hal di luar sana, macam-macam hal di dalam keluarga-keluarga gara-gara kehilangan kesetiaan, gara-gara kehilangan ketaatan. Nah, dua hal ini ternyata Ruth punya, sehingga dalam perjalanan Ruth pada akhirnya dia menjadi orang yang dipulihkan Tuhan. Dia menjadi wanita yang menopang Naomi, kemudian dari kandungannya itu melahirkan keturunan yang nantinya datangnya sang juru selamat. Kita mulai poin yang pertama tentang kesetiaan.
Mari perhatikan dulu Rut pasal 1, ibu-ibu atau para wanita. Rut pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan dimanapun engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jadi Rut pasal 1 ayat 16-17 ini biasanya dirangkum dalam sebuah statement atau janji yang diucapkan oleh para perempuan kepada suaminya waktu diberkati di pernikahan. Nah, ini sebuah perkataan dari Rut yang lahir bukan karena paksaan Naomi, bukan karena Naomi menyuap dia sehingga dia melakukan sebuah ketulusan kesetiaan kepada Naomi, tapi ini benar-benar terjadi ketika di perbatasan kota. Naomi bilang kepada Orpa dan Rut, pulanglah kembali ke bangsamu, kepada Allahmu, kepada keluarga sanak familimu. Engkau masih punya kesempatan untuk menikah karena kamu masih muda. Tapi awalnya mereka dua menangis, gak mau, dua-dua pingin ikut. Tapi sekali lagi Naomi mendesak mereka untuk pulang kembali ke bangsa mereka, kawin lagi supaya kamu punya suami dan punya keturunan karena kamu masih muda. Tetapi Orpa mencium mertuanya, kemudian dia balik ke Moab. Namun beda dengan Rut. Di ayat 16-17 ini kita lihat sebuah komitmen hati. Saya bilang komitmen hati para wanita berdampak, rock woman yang dengar khotbah ini, bahwa ini bukan sebuah ucapan bibir yang biasa-biasa atau orang bilang lip service untuk menyenangkan mama mertuanya, tapi ini benar-benar lahir dari hati Rut karena dia memiliki sebuah tipikal wanita yang disebut setia. Wanita setia, siapa yang punya? Nah, dengar baik-baik, jangan desak aku meninggalkan engkau, kata Rut, untuk pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika suatu saat atau suatu waktu aku yang akan memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jadi ini sebuah komitmen kesetiaan daripada seorang Rut kepada mertuanya Naomi ketika dia mengalami kehilangan suami, dia mengalami hidupnya itu melihat Naomi itu sebagai pribadi yang layak menerima kesetiaannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, para wanita yang dicintai Tuhan tentunya, ketika suami Naomi maupun anak-anaknya itu meninggal, maka Naomi mendengar bahwa di Bethlehem atau di Israel itu Tuhan telah memulihkan keadaan. Di sana sudah banyak makanan dan orang kembali hidup berkelimpahan. Maka Naomi mengambil keputusan untuk pulang kembali ke tanah asalnya. Dan ketika dia mau pergi, maka Rut ini mengikuti dia. Perhatikan baik-baik bahwa Rut mengambil keputusan untuk tetap setia mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Bahkan Rut akan setia hingga maut memisahkan. Wow, ini luar biasa. Tadi saya bilang, biasa perkataan Naomi ini kita dengar dalam sebuah acara pemberkatan pernikahan. Seorang wanita akan mengucapkan janjinya kepada pasangannya, bahwa dia Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allahku, kemana engkau pergi akan ikut, engkau mati di mana aku mati di situ, seperti yang dituliskan dalam pasal 1 ayat 16-17 ini. Nah, ini adalah sebuah janji atau keputusan setianya keputusan setianya Rut kepada Naomi, bahwa dia akan setia kepada Naomi hingga maut yang memisahkan. Ada banyak alasan tentunya untuk komitmen ini tidak akan diucapkan oleh Naomi, oleh Rut. Yang pertama, mereka bangsa yang berbeda. Mereka punya penyembahan Allah yang berbeda. Mereka punya karakter budaya yang berbeda. Tetapi Rut mengambil keputusan dengan sengaja
Saya bilang dengan sengaja karena ini dia sadar bahwa tentu ini berisiko tinggi. Dia pergi ke negeri yang asing bagi dia, mengikuti mertuanya, dan di situ tentu dia belum tahu mati atau hidup, kenyang atau lapar, bahagia atau susah. Itu dia belum tahu. Tapi dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa keputusannya itu adalah mantap di dalam Tuhan. Nah, ini yang mesti ada di dalam setiap para perempuan, bahwa kita mesti punya hati yang kuat. Ketika kita berkeputusan untuk apapun, jangan pernah goyah dalam hidup saudara. Setuju? Katakan amin. Apalagi yang berhubungan dengan masa depan, yang berhubungan dengan perjalanan keluargamu, yang berhubungan dengan bisnismu atau apapun. Dengar, ketika engkau berkeputusan, engkau mesti tahu bahwa di dalam situ ada komitmen yang kuat. Nah, Naomi melihat bahwa mantunya ini sungguh luar biasa. Dia berkomitmen, berkeputusan dengan sadar untuk mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Hari-hari ini kita bicara tentang kesetiaan. Maka jika engkau mau Tuhan pakai lebih lagi, miliki kesetiaan dan komitmen yang kuat. Bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Setuju? Para wanita katakan amin. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Kita tidak bergeming sedikit pun dengan bujuk rayu apapun yang ada di sekitar kita. Tapi kita mau katakan sekali Yesus tetap Yesus. Nah, ini yang dibuat oleh Ruth. Bahwa dia punya sebuah komitmen kesetiaan yang sangat luar biasa kepada mama mertuanya. Kesetiaan dalam hubungan keluarga, perhatikan baik-baik para wanita, itu akan menjadi suatu hal yang sulit dijalankan ketika suatu masalah datang. Betul? Kesetiaan itu kadang-kadang menjadi taruhan ketika ada persoalan-persoalan yang datang menimpa kehidupan kita dalam membangun hubungan kita di dalam keluarga, baik suami istri atau kita dan anak-anak dan lain sebagainya. Sehingga ketika keadaan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa kita harapkan, ataupun jika diperhadapkan kepada suatu pilihan seperti yang dialami oleh Ruth, banyak hubungan rumah tangga, hubungan suami istri maupun hubungan antara mertua menantu itu tidak dapat diselamatkan oleh karena tidak adanya kesetiaan di dalamnya. Setuju? Katakan amin. Bahwa kebanyakan kalau ada persoalan dalam keluarga, baik itu suami istri atau anak mantu mertua atau apapun juga, kadang ini sulit untuk dipertahankan sebab tidak lagi ditemukan kesetiaan di dalamnya. Oleh karena itu poin pertama saya bilang kesetiaan adalah hal yang paling penting yang mesti diperhatikan. Para wanita yang dicintai Tuhan, Ruth dapat menunjukkan bahwa dia dapat tetap setia dengan tidak cuma omong tapi itu dia lakukan. Bahkan setiap hal yang dia alami, dia siap untuk menanggung segala risikonya apapun yang terjadi. Menderita tidak ada makan, dia mesti pergi ke ladang-ladang untuk memungut jelai. Itu merupakan satu harga yang dibayar oleh Ruth. Oleh karena itu perhatikan, dia mengerti bahwa ketika dia berkomitmen membina hubungan keluarga dengan Naomi, dia harus tetap setia sampai maut memisahkan. Masalah boleh datang, tetapi biarlah sebagai seorang wanita yang mengenal Tuhan, saudara mesti tetap memelihara kesetiaan dalam hubungan rumah tangga ataupun keluarga kita. Saya lebih kepada kesetiaan dalam keluarga, membesarkan anak, setia kepada suami, kemudian yang nomor satu tentu setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, biar sebagai seorang wanita yang banyak orang memandang bahwa wanita itu pribadi yang butuh topangan suami dan lain sebagainya, tapi kamu mesti jadi pria yang kuat. Seorang wanita yang mengenal Tuhan itu tetap memelihara kesetiaan kepada Tuhan, kepada suami, kepada anak-anak, kepada keluarganya. Jadi perhatikan bahwa ini yang Ruth usahakan bangun. Harga bayarnya luar biasa. Dia mesti meninggalkan semua kesenangan yang ada di Moab. Kemudian dia masuk ke Bethlehem bersama dengan mertuanya. Di situ bukan sudah tersedia, Alkitab bilang dia mesti pergi ke ladang-ladang gandum untuk memungut jelai, memungut gandum di sana, mengikuti para penuai-penuai yang bekerja di sana, dan dia memungut satu demi satu demi mengisi perut dia dan mama mertuanya. Ini sebuah pekerjaan yang menurut saya wanita yang cukup kuat yang bisa melakukan pekerjaan seperti ini. Jadi poin yang pertama, kamu harus memiliki kesetiaan di dalam Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, para wanita. Poin yang kedua, tentunya kita mau belajar dari Ruth.
Tadi yang pertama kesetiaan, maka yang kedua ini adalah ketaatan. Perhatikan ayat yang kelima dari Rut pasal 3. Rut pasal 3 ayat yang kelima, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Perkara taat ini tidak mudah tentunya ibu-ibu yang dikasihi. Perkara mendengar dan mengikuti perintah atau instruksi dari orang-orang tertentu tidak mudah kita lakukan. Apalagi kalau itu adalah levelnya itu di bawah kita atau di bawah saudara. Maka akan sangat mudah, akan sangat sulit untuk seseorang itu mau taat. Nah, Rut menghormati dan mentaati segala yang dikatakan oleh Naomi kepadanya. Dia juga melakukan dengan segenap hati tanpa keraguan sedikit pun. Jadi respect, ketaatan kepada Naomi ini karena dia percaya bahwa Naomi ini adalah wanita yang layak untuk didampingi di dalam hidupnya sebagai mama mertua tentunya. Nah, Rut menghormati dan mentaati segala yang dikatakan oleh Naomi kepadanya. Sampai satu hari Naomi bilang, kamu mesti katakan kepada Boaz untuk Boaz menaungi atau memberikan perlindungan kepada dia. Itu dia lakukan. Saudara perhatikan bahwa Naomi menjadi mentor yang cukup bagus untuk Rut. Mentor yang melatih Rut untuk setia, untuk taat kepada dia. Sehingga Rut menghormati dan mentaati segala yang dikatakan oleh Naomi kepadanya tanpa dia membangkang, tanpa dia ragu sedikit pun tentang apa yang Naomi ucapkan. Dia ikuti. Kenapa dia percaya? Karena dia sudah keseharian selalu bersama-sama dengan Naomi. Kemudian saudara, dalam kitab Rut juga kita dapat melihat bahwa Rut merupakan seorang wanita yang giat bekerja. Hasil pekerjaannya maupun kebaikannya bahkan diketahui oleh semua orang. Dia orang yang bekerja. Biasanya orang yang taat itu pasti suka bekerja. Dan Rut bekerja untuk mertuanya, untuk mama mertuanya Naomi. Dia berjuang, dia menjemur matahari, dia pergi dari pagi sampai dengan petang untuk memungut jelai ataupun memungut gandum supaya mereka dua bisa dapat hidup. Saudara lihat Naomi memberikan sebuah arahan-arahan yang tepat sehingga yang dikerjakan oleh Rut, dia tidak pergi ke kebun atau ke ladang yang lain, tapi dia pergi ke ladang daripada keluarga Elimelek. Alkitab bilang begitu. Ketaatan yang dilakukan oleh Rut ini membuahkan hasil. Pada akhirnya Tuhan memberkati Rut dengan caranya sendiri. Ketaatan saudara pasti akan mendatangkan berkat. Katakan dengan saya, ketaatan pasti mendatangkan berkat. Ketaatan di dalam hubungan rumah tangga maupun keluarga itu juga akan membawa perubahan-perubahan yang baik. Coba perhatikan, kalau satu sama yang lain tidak ada saling tunduk dan taat, maka saya percaya kita akan satu ke kiri, satu ke kanan. Tidak ada jalan yang baik untuk kita. Nah, perhatikan yang dimulai oleh Rut adalah dia taat kepada apa yang dikatakan oleh mertuanya, mama mertuanya. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seorang wanita, saya mau bilang, janganlah menjadi penghalang untuk saudara menjalankan ketaatan. Taat kepada suami, taat kepada otoritas, taat kepada orang-orang yang Tuhan taruh ada di atas saudara. Kelebihan-kelebihan kita, mungkin kita lebih pintar dari suami, kita lebih cakap, lebih aktif untuk mendapatkan penghasilan untuk keluarga. Dengar, itu tidak boleh menjadi penghalang untuk saudara menjalani ketaatan kepada suami sebagai kepala. Bukan karena saya laki-laki terus saya berkata begini, membela kaum saya, tidak. Tetapi ada bahagian yang Tuhan sediakan ketika wanita-wanita itu tunduk atau taat kepada otoritas yang Tuhan taruh di atas kalian. Ketaatan istri terhadap suami merupakan cerminan bahwa wanita tersebut taat kepada Allah. Jadi akan menjadi sebuah omong kosong kalau seorang istri tidak taat terhadap suaminya, kemudian dia bilang dia taat kepada Allah. Yang kelihatan aja tidak dia taati, apalagi yang tidak kelihatan. Sekalipun Tuhan taruh saudara berada bersama dengan seorang pria atau suami yang menurut kacamata kita dia itu tidak
terlalu hebat, dia itu tidak terlalu pintar, dia itu tidak terlalu wah bagi kamu yang adalah wanita karier misalnya, tentu itu tidak boleh menjadi penghalang untuk kita menjalankan ketaatan bagi suami kita. Setuju? Katakan amin. Demikian pula mungkin di gereja, engkau punya pemimpin, engkau punya gembala, engkau punya orang-orang yang berotoritas di atas kita, itu mungkin tidak terlalu pintar seperti saudara, tidak levelnya mungkin tidak seperti para beberapa wanita. Tapi tetap karena dia yang Tuhan taruh untuk menjadi pemimpin atasmu, maka kita mesti menjadikan hidup kita itu tidak boleh menjadi halangan untuk kita tidak taat kepada firman Tuhan. Ketaatan istri terhadap suami itu merupakan cerminan wanita itu takut akan Allah. Ketaatan, saya mau bilang begini para wanita, ketaatan bukanlah sesuatu hal yang dapat ditawar atau dapat kita tawar menawar. Artinya ya kalau dia baik atau dia hebat, dia luar biasa, saya mau taat. Tapi kalau tidak, saya tidak taat. Kita taat dalam segala hal. Wanita yang ada dengan saya, katakan taat dalam segala hal. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa suami adalah kepala dalam sebuah keluarga. Dengan menjalankan ketaatan dalam hubungan keluarga, Bapak Ibu atau ibu-ibu yang dikasihi, kita akan melihat jalan keluar dari Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi hidup ini memang banyak masalah, tapi tentu akan ada sebuah pertolongan yang Tuhan lakukan ketika kita berada di dalam sebuah nuansa, sebuah atmosfer ketaatan kepada suami sebagai kepala. Tuhan tidak pernah berhutang bagi setiap orang yang taat kepadanya. Setuju? Katakan amin. Jadi orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Dia akan selalu dan senantiasa memberkati saudara. Nah, pada akhirnya saya mau bilang begini. Rut yang diceritakan di dalam Alkitab tadi atau dalam kitab Rut, bahwa dia orang yang taat, kemudian dia penuh ketaatan dan dia penuh kesetiaan kepada mama mertuanya, menggambarkan seperti saudara dan saya taat kepada Tuhan. Nah, apa yang dialami oleh Rut pada akhir ceritanya? Akhirnya Rut dinikahi oleh Boaz dan mereka melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Kalau mesti catat ini, Obed adalah orang tua dari Isai, ayahnya Daud, Raja Israel tentunya. Dan Tuhan tidak melihat latar belakang Rut sebagai perempuan Moab, perempuan kafir yang tidak kenal Tuhan. Tapi Tuhan melihat kesetiaan dan ketaatan yang dia miliki. Dan lewat ketaatan dan kesetiaan daripada Rut, dia bilang bahwa Allahmu adalah Allahku. Artinya bahwa yang dipercayai oleh Naomi itu sekarang menjadi kepercayaan dari Rut, yang tadinya dia orang Moab. Di mana engkau pergi, aku akan pergi di situ. Engkau tinggal di mana, aku tinggal di situ. Bahkan engkau mati di mana, aku mati di situ. Itu sebuah komitmen yang sangat luar biasa. Dan Tuhan melihat bahwa Rut wanita yang layak untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan, dipercayakan Tuhan, dikasih hal yang luar biasa, atau menjadi wanita pilihan Tuhan. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang saya kasihi dan saya cintai di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat akhir daripada kehidupan, ending dari cerita Rut, bahwa dia dikaruniai anak dengan menamakan anak itu Obed, dan Obed itu melahirkan Isai, Isai itu melahirkan Raja Daud, dan Raja Daud menurunkan Yesus Kristus Tuhan di sana. Maka ketaatan dan kesetiaan, dua hal yang tadi saya sebut ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan bagi seorang wanita yang mau menjadi pilihan Tuhan. Setuju? Katakan amin. Berapa banyak saudara yang mau jadi pilihan Tuhan? Lambaikan tangan. Dengar, ketaatan dan kesetiaan ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan bagi seorang perempuan atau seorang wanita yang mau menjadi pilihan Tuhan. Kalau engkau mau dipilih oleh Tuhan, milikilah dua hal ini. Saya mengakhiri dengan satu ayat dari Amsal 31 ayat 30, berkata begini: kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amsal 31 ayat yang ke-30 menggambarkan bahwa kemolekan boleh aja, kecantikan boleh aja, tapi itu tidak akan melebihi dari seorang perempuan yang takut akan Tuhan. Dia akan dipuji-puji. Artinya bahwa
prioritas takut akan Tuhan para wanita, supaya dalam hidupmu engkau dipuji-puji, dipuji oleh manusia dan dihormati oleh Allah. Nah, di malam hari ini saya mengakhiri dengan berkata bahwa siapapun juga engkau, para wanita, para perempuan, engkau punya kesempatan untuk dipilih Tuhan. Setuju, katakan amin. Karena engkau punya kesempatan dipilih Tuhan, maka miliki dua hal tadi. Yang pertama, kesetiaan. Yang kedua, ketaatan. Ini perkataan yang mungkin setiap hari saudara bisa dengar di khotbah dimanapun juga. Tapi hari ini saya sebagai seorang gembala memberi pesan kepada para perempuan, para wanita, bahwa jika engkau menjadi wanita bijak, berdampak, cakap berdampak, maka miliki dua hal ini. Yang pertama, engkau mesti setia kepada keluargamu, setia pada suami, setia pada anak-anak. Kemudian setia kepada gereja, setia kepada tempat di mana engkau melayani. Kemudian yang kedua, engkau punya ketaatan, taat kepada suami, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada semua hal yang akan membawa saudara makin hari makin diberkati oleh Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati saudara dengan pesan firman Tuhan malam hari ini. Para wanita yang mau dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, mari ikuti saya dengan kita berdoa bersepakat bersama-sama supaya Tuhan pakai engkau dimanapun engkau berada. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa malam ini hamba ada dengan para wanita cakap berdampak, rock woman, para wanita-wanita yang hebat, yang sementara Tuhan pilih untuk menjadi pasukan tentara Allah yang membawa kemenangan bagi Tuhan di akhir zaman ini. Bentuk dan jadikan kami para wanita tidak lemah, tidak ada dalam keadaan yang tak berdaya, tapi kami kuat, kami strong in the spirit, kuat di dalam roh, untuk kami memiliki dua karakter yang penting yang dimiliki oleh Ruth, yaitu kesetiaan dan ketaatan. Aku berdoa dan Tuhan biar mengimpartasikan kuasa Roh Kudus atas setiap wanita, sehingga mereka di sana, di tempat di mana mereka berada, mereka mulai mempraktekkan firman ini menjadi wanita yang berdampak, yang dipilih dan dipakai Tuhan untuk membangun sebuah keluarga yang baik, membangun sebuah komunitas yang baik, membangun sebuah pelayanan yang baik, karena Tuhan memilih kami semua. Terima kasih Bapa untuk para wanita yang hebat yang Tuhan sudah pilih. Dan malam ini kami akan mengakhiri ibadah ini dengan kami menerima berkat Tuhan. Para wanita, para perempuan, mari buka tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang patut menerima kesetiaan dan ketaatan saudara. Dia Allah yang mengedangkan tangan di atas kamu para wanita dan mencurahkan semua berkat yang terbaik. Berkat yang membuat engkau naik dan bukan turun. Berkat yang membuat engkau menjadi wanita yang hebat di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu. Berkat yang membuat engkau mengasihi dan mencintai suami dan anak-anakmu lebih daripada apapun juga. Bahkan engkau akan berdiri menjadi wanita yang kuat, yang mendampingi suami dan mengurus keluargamu dengan baik. Dan malam hari ini biar berkat yang terbaik yang berasal dari Bapa di sorga ini, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, akan persekutuan dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai dan menolong engkau dan saya mulai malam hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, Tuhan memberkati.